Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau share tentang grip dan katra. Yang pertama, kita harus paham bahwa grip dan katra ini adalah dua pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Jika Anda pakai katra ke depan, maka Anda harus pakai grip yang bisa menyesuaikan untuk busur itu lari ke depan, ya, mengarah ke depan. Nah, kenapa? Karena perbedaan cara memegang grip itu yang menentukan katra apa yang akan terjadi pada saat kita rilis. Nah, yang perlu kita pahami juga adalah, yang kedua yang perlu kita pahami adalah katra atau di busur standar dikenal dengan istilah follow through. Jadi itu adalah efek refleks yang terjadi pada saat kita rilis. Nah, ini yang harus digarisbawahi, bahwa katra itu bukan sesuatu yang dipaksakan, dihentakkan ke depan, kita sengaja untuk melakukannya. Sehingga kalau kita sengaja melakukan katra itu, maka yang bisa terjadi adalah pada saat rambahan pertama, rambahan kedua, hentakan itu akan beda. Posisi hatera pun bisa jadi akan jadi berbeda dan arah arrow juga akan berbeda. Nah, kita bahas satu persatu. Hari ini saya akan bahas 4 model style katra. Ini sih lebih kepada kalau di busur standar pun ada beberapa macam style. Kalau kita lihat orang memana, ada yang ketika dia rilis, ini busur tersangkut, limbs bawah tersangkut di paha, hanya stop di situ. Kemudian ada juga yang begitu dia rilis, busur ini terputar ke atas karena ada stabilizer yang pemberatnya yang membuat dia terputar. Ada juga yang kelihatan sekali ini goyang. Apakah itu sesuatu yang disengaja? Tidak, itu semua terjadi refleks dan orang punya stylenya masing-masing. Ya. Nah, hari ini kita bahas tentang horsebone. Katra itu, yang tadi yang harus kita pahami adalah katra adalah sesuatu yang secara refleks terjadi. Oke, hari ini kita akan bahas 4 model katra tadi yang biasa kita lihat pada saat ada lomba, pada saat kita latihan bareng, pada saat kita memanah bersama. Ada yang menggunakan, utamanya biasanya busur turkis, dia menggunakan ke depan seperti ini. Oke. Maka cara grip yang benar untuk katra seperti itu adalah posisi puncak tenaga itu ada di bagian bawah. Jadi ini semakin kuat, semakin ke atas ini semakin lemah ke atas. Jadi dua ini yang lebih berfungsi. Oke. Nah, tapi di bagian handle sini ini tetap sama. Kita tetap menggunakan pivot point untuk titik yang untuk menekan handle. Jadi misal seperti ini. Jadi begitu kita narik busur, ini ada saluran tenaga yang mendorong handle ini, ada, ya. Nah, jadi ini sudah diarahkan ke depan. Jadi begitu dia rilis, karena ini sudah memang ada dorongan, maka otomatis dia akan ke depan. Nah, jadi bukan begitu rilis baru didorong. Jadi akhirnya dia ada jeda antara rilis dengan katra. Maka itu sesuatu yang dibuat-buat dan tidak refleks. Itu yang pertama. Yang kedua, yang biasa digunakan oleh Master Mihai itu ke depan lalu ke samping.
Nah ini pun gripnya ini sama, gripnya sama, pusat tenaga juga sama. Yang membedakan dia adalah begitu dia tarik, busurnya miring. Oke. Kalau yang tadi katara depan, maka harusnya busurnya lurus. Jadi tinggal itu yang bedanya. Jadi ketika kita tarik sudah miring seperti ini, kita dorong tenaga tadi pakai pivot point tadi, kita ada dorongan di sini, maka karena ini posisinya miring, otomatis hasilnya juga dia akan katara depan ke samping. Oke. Ini nah ini bukan dibuat-buat ya. Jadi jangan kemudian kita melihat video orang memanah, style kataranya seperti apa, lalu kita mencontoh hanya sekedar mengikuti modelnya saja, tetapi tidak tahu penggunanya seperti apa. Yang ketiga, keempat ini saya bahas katara yang biasa digunakan tim Alibau ya. Beberapa video saya lihat dari tim Alibau, dan kemarin di Palu saya pakai katara ini juga. Katara ini saya pelajari juga sebelumnya pada saat saya pertama kali mengikuti event di Kota Palu Custom Cup. Ketika itu ketemu sama Bang Septian, melihat beliau menggunakan katara seperti ini. Ini nah, yang perlu dipahami untuk katara seperti ini, justru pusat tenaga dia bukan di bawah. Di sini justru semakin ke atas, di sini yang loss, tenaganya di sini yang loss. Karena kenapa? Kalau di sini digenggam kuat, maka dia tidak bisa jatuh busurnya. Kita hanya fokus mendorong busur ini, di sini didorong, tenaganya ada pada dorongan busur. Ini diloskan sedikit, jadi pembagian tenaganya justru beda, terbalik dari yang tadi, yang dua yang tadi. Kita contoh sekali lagi ya. Ini enaknya pakai busur panjang, busur Korea. Tarik, lurus. Oke. Sorry karena HP-nya. Ya. Ini tarik, begitu kita rilis. Jadi yang ini juga banyak pemanah yang kemudian mengikuti, tetapi memaksakan busur itu jatuh. Akhirnya yang terjadi, kadang lebih duluan rilisnya, kemudian ini dia ada dorongan seperti ini, ya. Jadi itu dibuat-buat ya, bukan gerakan refleks. Yang keempat ini juga beberapa tim Alibau pakai. Gripnya justru grip di sini, pembagian tenaganya rata. 1, 2, 3 ini tenaga yang digunakan sama, ya. Bedanya pada saat dia grip. Nah, sebelum kita tarik, maka posisi string sudah ada di samping kanan busur. Gini. Jadi begitu kita pegang, nih. Jadi dia sudah mengarahkan busur ini ke samping kiri. Ya. Di bayangan ini ada. Nah, kemudian beberapa yang saya tanya, dia gunakan, kalau kita lihat, coba buka Instagram dari Alibau, ada beberapa pemanah putri yang pakai ini
telunjuknya lurus ke depan. Untuk apa? Ternyata ini patokan. Begitu kita tarik telunjuk ini ke sana, berarti berubah tarikan. Ada perubahan yang terjadi dan akan merubah hasil tembakan itu sendiri. Nah, yang ini begitu kita rilis, dia otomatis, karena ini sudah mengarahkan busur memang untuk ke samping, kita tarik lurus seperti ini. Begitu kita lepas, ini otomatis terbentuk seperti ini, ya. Nah, tapi tangan tidak diputar seperti ini. Ini tidak terjadi, ya. Jadi tetap posisi tangan tetap lurus. Kita tarik, ya. Posisi tangan tetap lurus. Jadi bukan beberapa juga yang kelihatan begitu dia memanah, ini sengaja diputar seperti ini. Ini keliru, ya. Nah, saya kembali lagi memberikan pemahaman edukasi bahwa katra itu adalah sesuatu yang refleks terjadi, bukan sesuatu yang dibuat-buat, yang dipaksakan, sehingga rambahan pertama, 2, ketiga itu memiliki perbedaan katra. Nah, teman-teman sekalian, ini saya share hanya sebagai tambahan wawasan saja tentang panahan. Banyak yang bisa kita pelajari di panahan ini. Jadi jangan kemudian ilmu yang kita dapat di panahan kemudian membuat kita sombong. Ilmu yang kita dapat di panahan kemudian membuat kita menutup diri bahwa kita sudah yang paling benar. Kita sudah paling masternya master yang tidak bisa menerima ilmu dari manapun. Siapapun yang menyampaikan pengetahuan tentang panahan, beda organisasi, beda kelompok, beda, pokoknya perbedaan apapun itu, beda warna kulit, terima saja dulu. Kita saring, kita ambil ilmu di dalamnya. Yang kita cocoki ambil, yang tidak dicocoki atau yang berbeda dengan pemahaman kita, maka cukup didiamkan. Cukup kita saling mendoakan dengan perbedaan-perbedaan itu. Karena kalau kita mencari persamaan semuanya, tidak akan pernah terjadi. Jadi mari kita saling memahami perbedaan di dalam memanah ini. Nah, di dalam panahan ini saya juga banyak mengadopsi ilmu dari panahan modern, Ricard, ke tradisional. Begitupun sebaliknya, apa yang ada di tradisional saya bisa aplikasikan ke Ricard ketika itu memang ada fungsi, ada kesinambungan. Jadi dua hal ini tidak jauh berbeda, dia memiliki hubungan, ya. Dia tetap sama-sama panahan, tetap ada riset di dalamnya yang kita tetap harus belajar, kita harus mempelajari riset itu seperti apa, ya. Nah, teman-teman sekalian, itu yang bisa saya share. Bagaimana hasil tembakannya, bagaimana pengaplikasiannya, kita tes di jarak 10 meter dengan 4 model katra, ya. Tetapi ingat, ketika kita ingin bertanding, memang jangan merubah-rubah katra itu, sehingga refleks itu terjadi di diri kita, dan itu yang kesinambungan terjadi. Kalaupun mau mengganti, maka lakukan pengulangan minimal 1000 kali, 10.000 kali, itu jauh lebih bagus untuk men-save kembali di alam bawah sadar kita refleks itu, ya. Baik teman-teman sekalian, mari kita lihat hasil shoot dengan 4 model katra. Saya tidak terlalu paham dengan beberapa, tidak bisa menghafal, ya, tidak bisa menghafal metode-metode dari imam mazhab, karena saya memang kekurangannya dalam menghafal nama-nama. Saya tidak bisa menghafal meskipun saya sudah baca beberapa kali, tetapi ilmu itu tetap ada yang kita ambil. Ini bukan ilmu pribadi dari saya, jadi saya hanya juga pembelajar. Ilmu saya sangat kurang, sangat sedikit, ya. Apa yang saya bagi hari ini, saya berharap Allah memberikan lebih, ya.
Jadi kita menjadi pemanah, mari kita saling membantu untuk menjadi pemanah yang baik, pemanah yang bisa konsisten dengan teknik, sehingga bukan kita sendiri yang bisa hebat di dalam panahan. Kita bisa mencetak generasi-generasi panahan yang hebat. Karena kenapa? Suatu saat kita berada di garis yang sama, kita berada di perjuangan yang sama, dan kita semua ingin hasil panahan kita menjadi hasil panahan yang baik, insya Allah. Oke, kita lihat hasil shoot 4 cutter. Check it out. Yang pertama, cutter depan. Yang kedua, cutter depan yang ke samping ya. Ini hampir yang lebih sering dipakai Coach Mihai. Kemudian katra, banyak orang yang mengatakan ini bukan katra, tapi sebenarnya katra Volotrok itu bagi saya itu adalah satu hal yang sama. Apapun bentuk pelepasan busur kita, tangan kita, maka itu adalah katra. Oke. Yang terakhir, jadi telunjuk saya, perhatikan fungsi telunjuk ini juga ternyata supaya kita bisa melihat posisi tangan kita sama atau tidak pada saat kita menarik. Kalau kita nariknya tangannya geser begini, maka ini otomatis sudah beda. Jadi dia harus lurus terus ke arah target telunjuknya. Ini juga patokan yang lain di panahan. Jadi ilmu di panahan itu sangat luas. Maka teman-teman jangan membatasi diri kita dengan ilmu, tetaplah belajar, tetaplah tawadu dengan ilmu ya. Kalau ada yang kurang disepakati sama saudara kita pemanah yang lain, tinggal kita ambil pelajaran yang bisa diambil. Yang kurang disetujui tinggal di silent saja. Oke, kita lihat hasilnya. Akurasinya keseluruhan hampir sama ya. Jadi secara hasil semuanya sama ya. Tinggal kita lebih senangnya di mana. Untuk katra depan tidak disarankan untuk yang busur panjang karena otomatis akan nyangkut. Yang samping depan itu lebih cocok untuk busur yang panjang, busur Korea atau busur yang panjang lainnya. Nah, yang jelas teman-teman sekalian, edukasi yang harus kita pahami adalah katra itu adalah satu dari style panahan. Jadi dia adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis, refleks setelah kita melakukan rilis.